Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian intelektualisme pendidikan. Menurut Ali dalam AMI tahun 2012 mengemukakan bahwa intelektualisme berasal dari kata intelek yang berarti daya akal, budi, dan kecerdasan berpikir. Intelektualisme pendidikan memandang bahwa nalar merupakan syarat yang diperlukan untuk memahami kebenaran ilmu. Adapun tujuan pendidikan intelektualisme yaitu mengetahui, merumuskan, melestarikan, dan menyalurkan kebenaran. Dalam hal ini, sekolah diarahkan untuk mengajar siswa menalar dan menyalurkan kebijaksanaan masa silam. Menurut Saihu tahun 2021 mengemukakan bahwa agenda pengintelektualisasian pendidikan merupakan salah satu karakteristik dasar dari paradigma pendidikan konservatif. Intelektualisme pendidikan berasaskan pada tatanan-tatanan sistematis filosofis atau refleksi keagamaan yang sejatinya sangat otoritarian dalam penanaman teori, nilai dan norma yang dianggap mutlak. Sejatinya, intelektualisme pendidikan ingin merubah praktik-praktik pendidikan yang ada dalam rangka penyesuaian dengan cita-cita intelektual dan ruhania yang sudah dianggap pakem. Adapun tujuan pokok dari intelektualisme pendidikan adalah untuk mengenali, merumuskan, melestarikan, dan menyalurkan kebenaran yang diyakini secara absolut. Maksudnya, pengetahuan tentang konsep pemaknaan, nilai dan norma penting kehidupan yang berlandaskan pada pandangan-pandangan tertentu yang tidak memberikan ruang gerak untuk perbedaan pada ranah konsep mengenai makna dan nilai kehidupan. Menurut pandangan ideologi, intelektualisme pendidikan bertujuan untuk mengenali, melestarikan, dan meneruskan kebenaran. Dalam hal ini, sekolah diselenggarakan untuk mengajarkan kepada peserta didik bagaimana menalar. Menurut Ali et al. Tahun 2022 menyatakan bahwa ada dua aliran-aliran di dalam intelektualisme, yaitu yang pertama, intelektualisme metafisik. Dalam metafisika, intelektualisme berpendapat bahwa kehendak itu sendiri ditentukan oleh pikiran dan pilihan kehendak adalah hasil dari apa yang dianggap baik oleh pikiran. Kaum intelektual percaya bahwa teologi harus menjadi ilmu yang pada dasarnya spekulatif, bukan praktis, dan bahwa surga adalah keadaan kebahagiaan. Spinoza menganjurkan intelektualisme karena dia percaya bahwa keinginan adalah tanda ketidaksempurnaan dan nafsu adalah sumber belenggu manusia. Ketika semua dianggap murni dalam hubungan intelektual dan rasional, keinginan ditenangkan dan pikiran tidak lagi menginginkan, dan kita mengalami cinta intelektual Tuhan. Itulah kebahagiaan yang ideal. Yang kedua yaitu intelektualisme etis. Menurut pandangan etis bahwa orang akan melakukan apa yang benar atau terbaik segera setelah mereka benar-benar memahami apa yang benar atau terbaik. Teori ini didasarkan pada pandangan Socrates mengenai kebajikan yang dianggap sebagai murni permasalahan intelektual, dan ini juga merupakan doktrin kunci bagi filsafat Stoik. Proses pendidikan dan pembelajaran adalah proses melatih siswa bagaimana menalar, berpikir kritis, peka, dan tanggap dalam menyikapi kompleksitas permasalahan yang ada di sekitarnya. Lebih dari itu, penanaman semangat dalam berintelektual menjadi urgen bagi pendidik. Tentunya dengan praktis ke dalam aktivitas sehari-hari agar tidak menghasilkan generasi yang sekadar user dan distant, tetapi melahirkan generasi yang kreatif, bijaksana, dan inovatif. Selanjutnya adalah spiritualisme pendidikan. Berbicara mengenai spiritualisme pendidikan, dapat kita ketahui bahwa spiritualisme ini merupakan suatu aliran filsafat yang mementingkan keharmonian sebagai lawan dari materialis. Karena itu, spiritualisme mendasari semua yang ada di alam ini terdiri dari roh, sukma, jiwa yang tidak terbentuk dan tidak menempati ruangan.
jiwa mempunyai kekuatan dan dapat melakukan tanggapan atas sesuatu yang bukan berasal dari tangkapan panca indera, yang datang secara tiba-tiba dalam bentuk persepsi atau gambaran inderawi. Dengan kata lain, jiwa adalah alat untuk menerima sesuatu yang bersifat non-materi, yang tidak bercampur dengan tangkapan-tangkapan panca indera lahiriah. Menurut Nuswantari tahun 2019 mengemukakan bahwa aliran spiritualisme mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia sadar atas realitas dirinya dan kesemestaan, karena ada akal budi dan kesadaran rohani. Manusia yang tak sadar atau mati sama sekali tidak menyadari dirinya, apalagi realitas mata. Jadi, hakikat diri dan kenyataan ialah akal budi atau ide dan spirit. Secara preskriptif, peran spiritualisme dalam proses pendidikan anak merupakan tema yang sentral pendidikan Islam tradisional yang selalu menjadikan keberhasilan individu dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sebagai cita-cita dan tujuan pendidikan terpenting. Adapun pemikiran spiritualisme berupaya memberikan roh, nilai, dan nilai ilahiyah kepada segala aspek, sistem, dan proses pendidikan Islam, sehingga kemampuan akal yang dimiliki oleh manusia tetap bersinergi dengan roh ilahiyah dan dalam membentuk karakter peserta didik yang diharapkan dalam tujuan pendidikan Islam. Menurut Ali et al. Tahun 2022 menyatakan bahwa eksistensi spiritualisme dalam pendidikan berdampak positif bagi generasi baru yang berpikir dan berpikir efektif, peka terhadap isu-isu sosial, dan mampu mengendalikan proses reformasi. Fenomena yang melanda masyarakat adalah munculnya praktik-praktik spiritual yang lebih bernuansa esoteris, yaitu alternatif yang lembut. Pendidikan adalah suatu sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui penelitian. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan nilai-nilai spiritual. Jadi, esensi spiritualitas dalam ilmu pengetahuan adalah memperhatikan keseimbangan antara nilai jasmani dan rohani, pikiran dan perasaan secara bersama-sama untuk mengarah pada sikap rasional yang harmonis, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun manusia lain alam lingkungan. Pendidikan bukan hanya untuk kecerdasan otak, tetapi juga kecerdasan mental di mana kita dapat memiliki nilai-nilai moral, akhlak yang baik, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu dimensi spiritual dan intelektual peserta didik. Yang pertama, dimensi spiritual nurani atau nalar hati. Menurut Ali et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa nurani dapat dilihat sebagai bantuan bagi keinginan seseorang atau siswa. Nalar hati sering diidentikan dengan perasaan pribadi. Nurani lebih berharga dalam sifat-sifat karakter manusia. Siswa adalah makhluk dengan energi spiritual. Sebagai makhluk spiritual, siswa memiliki jiwa dan sangat pribadi, di mana di dalamnya terkandung sikap suci untuk saling mencintai, membangun cita-cita, harapan, dan visi. Dimensi spiritual ini adalah nilai kemanusiaan yang nyata. Dengan nilai-nilai spiritual tersebut, siswa akan dapat mengenal dirinya sendiri. Sama pentingnya dalam dimensi spiritual adalah kesadaran yang dirasakan meliputi semua aliran kehidupan. Kesadaran siswa adalah hubungan mereka dengan dunia, sedangkan kemampuan berpikir adalah alat untuk mengambil keputusan. Menurut Indahyati dan Vidya tahun 2016 mengemukakan bahwa hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah dimensi spiritual siswa. Intelektual murid harus luas agar ia bisa menghadapi era globalisasi dan tidak ketinggalan zaman, apalagi sampai terbawa arus. Selain itu, dimensi emosional dan spiritual pelajar harus terdidik dengan baik agar bisa melahirkan perilaku yang baik dan murid bisa bertahan di antara tarik ulur pengaruh demoralisasi di era globalisasi dengan prinsip spiritualnya. Yang kedua yaitu dimensi intelektual atau pikiran atau nalar otak. Menurut Ali et al. Tahun 2022 menyatakan bahwa pikiran juga
juga dapat dilihat sebagai bantuan untuk keinginan seseorang atau siswa. Pikiran ini seringkali berupa persepsi dengan menggunakan pikiran, meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah pikiran sering dianggap sinonim dengan istilah nalar, intelek, atau kecerdasan. Tetapi, kita juga dapat menjelaskan bahwa pikiran adalah hasil dari kegiatan berpikir. Kegiatan berpikir dengan menggunakan alat yang disebut akal dan otak. Oleh karena itu, pengertian perkembangan intelektual adalah kemampuan berpikir manusia selama masa kanak-kanak, pikiran secara bertahap terus berkembang.